Selamat datang kembali di channel Cahaya Hati. Saya hari ini bersama Michael Millions. Michael membantu saya mencari materi yang akan kita bahas. Kita pernah membahas bahwa kita bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo ingin supaya Indonesia menjadi negara maju menuju ke gerbang emas kemerdekaan. Artinya manusia Indonesia harus maju. Nah, kita tidak usah jauh-jauh mencontoh yang lain, kita contoh Singapura aja. Mengapa negara itu maju? Seperti yang saya sampaikan di podcast sebelumnya, untuk maju kita harus mengutamakan STME, yaitu Science, Teknologi, Matematika, dan Engineering. Nah, di samping itu, Michael sudah men-searching beberapa karakter yang menunjang kemajuan orang Singapura. Nah, ini pernah disampaikan oleh almarhum pendiri Singapura, Bapak Lee Kuan Yew. Nah, Michael, sifat pertama orang Singapura apa? Baik, Pak Sugi. Ini ada 7 ya, Pak Sugi ya. 7 prinsip hidup orang Singapura yang bisa kita teladani nih. Yang pertama ini adalah taat hukum, Pak Sugi. Taat hukum. Artinya orang Singapura itu mereka obey to the law, ya kan? Nah, makanya kan nggak aneh jika semua perjanjian kerjasama di Asia Tenggara dan dengan Indonesia khususnya, mereka merujuk pada arbitrase di Singapura. Nah, ini sangat merugikan kita, tapi mau nggak mau orang percayanya dengan Singapura, ya kan? Nah, kasus misalnya dulu yang menggegerkan Indonesia, kasus Kartika, yaitu korupsi uang di Pertamina, itu juga diadili di Singapura. Nah, Singapura peradilannya begini, dia kalau kita kan ada pengadilan tinggi, banding, kemudian Mahkamah Agung, kasasi kan? Iya. Nah, di Singapura itu tidak begitu. Di Singapura itu kalau kasusnya besar, dia mulai dari pengadilan tinggi. Lalu kemana bandingnya? Ke Inggris, London. Di satu tempat namanya Privy Council. Itu adanya di Lord of House. Nah, di Parlemen Inggris. Nah, di situ. Dan waktu itu kan yang mengadili mereka adalah para bangsawan Inggris di House of Lords itu. Dan pengacaranya pun harus bergelar QC, Queen's Counsel. Nah, sekarang karena raja kan King Counsel. Nah, jadi sangat terhormat. Nah, jadi taat hukum. Nah, itu sifat pertama orang Singapura. Betul, Pak Sugi. Lalu yang kedua, disiplin dan menghargai waktu. Nah, disiplin dan menghargai waktu. Berbeda dengan kita kan? Coba Tank jam 8 masuk kantor. Nah, dia sudah absen, sudah ceklok kartu atau apa, pokoknya sudah absen deh. Apa langsung kerja? Oh no, karyawan kita kalau sudah absen karena dia takut nanti dikurangi uang makan atau apa, ada sanksinya, pokoknya dia absen. Habis itu dia ngerokok, kopi dulu, apa dulu, 1 jam baru dia kerja. Nah, itu tidak menghargai waktu. Janji jam 8, datang bisa jam 9, bisa jam 10. Nah, itu. Saya pernah ke pengadilan Singapura. Mereka itu memastikan
sidang itu tepat waktu. Misalnya kita diminta datang jam 9. Nah, kalau kita datang terlambat, dia tunggu cuma setengah jam. Habis itu dia tinggal. Nah, beda dengan pengadilan Indonesia. Kita diminta datang jam 10. Nah, tapi nanti kalau di Jakarta ini, kalau di daerah enggak. Kalau di Jakarta, itu peradilannya kan, bukan main banyaknya. Perkara, numpuk. Jam 10, kita bisa giliran dapat sidang, mungkin jam 4 sore. Kadang bisa sampai jam 6 sore. Kadang bisa jam 8 atau jam 10 malam. Itu pun bisa terjadi. Nah, jadi sifat tidak tepat waktu ini udah biasa molor di mana-mana. Nah, ini sifat yang cukup jelek. Padahal di Singapura kan taat waktu ya, tepat waktu. Iya, disiplin dan menghargai waktu. Nah, disiplin. Kita enggak. Nah, bagaimana bisa maju? Nah, sifat yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Nah, artinya tidak jorok kan? Iya. Nah, makanya that's why Singapura itu sangat bersih kan? Betul. Nah, ini sih sudah menjadi bukan rahasia lagi lah, ini sudah menjadi well known lah. Iya. Nah, lucunya orang Indonesia kalau ke Singapura dia bisa menjaga kebersihan. Dia bisa tidak buang sampah sembarangan. Dia karena takut dihukum kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau balik Jakarta kumat lagi. Dia buang lagi. Saya paling nggak suka orang itu, dia kalau terhadap diri dia nggak mau kotor. Mobilnya dia mau bersih. Tapi dia buang ke jalan. Iya. Nanti dia buang ke jalan, dia nggak ngeliat lagi. Nanti itu kotoran itu bisa ke belakang kan, kena angin kan. Betul. Itu bisa kena orang-orang yang naik motor lah, apalah. Iya kan? Iya. Sampah-sampahnya dia. Kenapa nggak sampah itu kita kumpulin, nanti sampai satu tempat, baru kita buang gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, apalagi kalau orang tuh buka pintu, buka jendela, dia buang dahak. Nah, itu paling cilaka itu. Kena orang yang naik motor di belakangnya. Coba bayangin aja. Orang kan jadi jijik dong. Kena dahak orang lain. Nah, itu. Betul. Nah, ini yang sifat-sifat yang simple tapi sangat mendasar. Nah, kenapa kemudian kita mengalami banjir, kita mengalami berbagai bencana? Ya karena sungai-sungai kita kotor, dibuangin sampah, got-got kita penuh dengan sampah. Lalu macetlah jalan airnya. Nah, itulah hal yang simpel tidak kita jaga. Nah, selanjutnya tidak ada toleransi untuk korupsi, Pak Sugi. Nah, ini kembali lagi soal hukum kan. Mereka taat hukum. Jadi mereka tidak korup. Makanya kenapa Singapura begitu berkembang, karena mereka menjadi pusat keuangan. Nah, bayangkan kalau Singapura pegawainya korup, waduh, gimana itu? Gimana orang bisa percaya, ya nggak? Sedangkan dia harus menjadi pusat keuangan untuk wilayah Asia Tenggara bahkan dunia. Nah, jadi yaitu karena dia tidak mau korup, bersih, maka dia menjadi pusat keuangan dunia. Jadi nggak aneh lah. Bandingkan dengan kita. Nah, itu. Lalu yang keberapa? Kelima. Menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain. Ini kita gampang mengatakannya. Kalau kita ke Singapura, iya.
Kita tanya apa, mereka jawab dengan baik, dengan sopan. Karena mereka menyadari juga mereka negara turis, nggak ada turis mereka bisa celaka. Nah, jadi dia menghormati orang lain. Tetapi apakah semua orang Singapura menghormati orang lain? Ya, dalam banyak hal juga nggak begitulah ya. Ada juga perusahaan-perusahaan Singapura yang memeras orang juga ada. Tapi menghormati orang lain artinya kita stick pada perjanjian yang kita buat. Mungkin itu maksudnya. Next. Aman, Pak Sugi. Nah, negaranya aman. Kita merasakan sendiri kan bagaimana amannya Singapura. Pencopetan, penjambretan, itu bahkan nggak ada. Nah, jadi jaranglah kasus-kasus pencopetan atau kriminalitas jalanan atau street crimes ya terjadi ya. Nah, jadi Singapura terkendali keamanannya. Nah, next. Nomor 7, perbedaan bukan masalah buat mereka. Ya, perbedaan itu termasuk kalau di kita kan Sara, ya, suku agama ras. Nah ini bagi orang Singapura kita lihat Perdana Menterinya mungkin keturunan Chinese karena mayoritasnya Chinese, tapi menterinya ada yang orang India, misalnya Menteri Luar Negeri kebanyakan orang India. Lalu presidennya, Singapura itu kan punya presiden. Nah yang sekarang ini kayaknya seorang perempuan deh. Perempuan dan keturunan Melayu, beragama Islam. Nah, jadi mereka untuk hal seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi bayangin di kita, justru perbedaan itu dijadikan sumber konflik, ya kan? Nah ini. Next. Sudah itu terakhir. Nah, jadi itulah sifat dasar orang Singapura. Pertama, taat hukum. Kedua, disiplin dan menghargai waktu. Ketiga, menjaga kebersihan. Keempat, tidak ada toleransi untuk korupsi. Kelima, menghormati orang lain. Keenam, aman. Yang ketujuh, perbedaan bukan masalah. Bayangin dengan kita ya, yang kemarin saya sampaikan di podcast yaitu Mokhtar Lubis di tahun 1977, pidato kebudayaan beliau di tim Taman Ismail Marzuki yang menyampaikan orang Indonesia itu pertama hipokrit, munafik, tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, terus percaya tahyul, lalu watak yang lemah. Nah, sukanya pada hal-hal yang bersifat artistik. Sampai ada 7 juga. Nah, jadi kalau kita banding-bandingkan, ya nggak aneh lah orang Singapura maju. Nah, orang Indonesia ya cilaka tadi yang seperti Mokhtar Lubis itu ngomong. Nah, bagaimana ini? Kita pengen menjadi negara maju. Karena itu kita harus merubah mindset kita. Nah, ikutilah apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak Lee Kuan Yew, yaitu sifat-sifat orang Singapura yang 7 tadi. Taat hukum, bersih, menjaga lingkungan, aman, menghormati orang lain, tidak masalah dengan perbedaan, dan disiplin akan waktu. Nah ini yang menjadikan Singapura itu maju. Sedangkan kita ya kalau tetap dengan karakter dasar orang Indonesia yang seperti kata Mokhtar Lubis itu, ya bagaimana bisa maju?
ini. Ya, jadi terima kasih Michael atas bantuannya mencari, men-searching karakter dasar orang Singapura. Mudah-mudahan ini merupakan masukan yang baik untuk kemajuan bangsa kita. Jadi kalau suka dengan channel ini, tolong subscribe, like, dan share. Demikian dari saya. Terima kasih.